Puasa Kejawen, rahasia kesaktian orang Jawa kuno. Puasa Kejawen dipercaya oleh masyarakat Jawa zaman dulu mampu meningkatkan energi spiritualnya, membuka dan meningkatkan mata batin, serta memudahkan jalan meraih impian. Masyarakat Jawa juga percaya semua kekuatan bisa ditebus dengan rasa lapar, menahan diri untuk memperoleh pencapaian yang lebih tinggi. Ada banyak laku puasa Kejawen, di antaranya adalah 1. Puasa mutih. Puasa ini biasanya dilakukan 3 hari atau lebih, sesuai dengan besarnya ilmu kebatinan yang ingin dikuasai. Bahkan beberapa ada yang melakukan puasa mutih ini selama 40 hari. Sesuai namanya, ketika melakukan puasa mutih hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih. Tidak boleh ditambah apapun seperti sirup, gula, garam, dan lain-lain. Harus benar-benar nasi putih dan air putih. Hal ini dimaksudkan agar orang yang menjalankan puasa mutih dapat membersihkan jiwa dan raganya dengan tujuan mempermudah merasuknya energi dalam meraih ilmu kebatinan. 2. Puasa ngebleng. Kata ngebleng sebenarnya dari bahasa Jawa yang artinya tidak sama sekali. Seseorang yang melakoni puasa ngebleng tidak boleh makan, minum, tidak boleh tidur, dan melakukan aktivitas seksual. Ketika malam pun tidak boleh ada cahaya sedikit pun yang menerangi kamar. Kamar harus gelap gulita. Biasanya seseorang yang melakukan puasa ngebleng tidak boleh keluar dari kamarnya selama melakukan puasa. Diperbolehkan keluar hanya untuk buang air saja. Puasa ngebleng biasanya dilakukan 1, 3, atau 7 hari, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Hasil yang didapat dari puasa ngebleng adalah menguatkan sukma atau jiwa dari orang yang menjalankannya, dan diharapkan bisa menekan nafsu duniawi. Pada umumnya orang yang menjalankan puasa ini memiliki tujuan agar dimudahkan jalan untuk meraih keinginan. 3. Puasa weton. Puasa weton adalah salah satu puasa yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa hingga sekarang. Jenis puasa Kejawen ini adalah yang paling dikenal dan dianggap normal dalam tatanan masyarakat. Weton sendiri berarti hari kelahiran berdasarkan hari dan pasaran. Di Jawa dikenal 5 pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Puasa weton biasanya dilakukan selama 3 hari, yang dimulai sehari sebelum hari weton, saat hari weton, dan sehari sesudah hari weton. Misalnya hari weton Senin Pahing, maka berpuasa sejak hari Minggu Legi hingga Selasa Pon. Untuk tata caranya sendiri, puasa ini hampir sama dengan puasa pada umumnya yang dilakukan sampai maghrib. Manfaat weton bagi orang Jawa dipercaya sebagai penolak sial atau tolak bala atau pencegah kesialan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan orang Jawa yang menganggap hari weton adalah waktu terlemahnya seseorang, hingga ia rawan mengalami kesialan dan mudah diserang secara gaib. Dengan berpuasa weton, dipercaya dapat memperkuat energi batinnya
dan berfungsi sebagai pagar gaib atau tameng gaib. Keempat, puasa ngeroh. Puasa kejawen berikutnya adalah puasa ngeroh, yaitu puasa dari makanan berupa daging dan segala jenis makanan yang berasal dari hewan. Orang yang melakoni tirakat puasa ini hanya diperbolehkan makan makanan berupa sayuran atau buah-buahan saja. Puasa ngeroh hampir sama dengan puasa mutih. Bila puasa mutih hanya dibolehkan makan nasi putih dan air putih, puasa ngeroh hanya boleh makan sayuran atau buah-buahan. 5. Puasa ngerowot. Puasa ini adalah puasa yang dilakukan seperti puasa pada umumnya. Hanya ketika sahur dan berbuka puasa hanya boleh makan umbi-umbian. Istilah orang Jawa hanya boleh makan polo kependem atau buah yang terpendam di dalam tanah. Umbi-umbian yang dimakan bukan yang mentah, tetapi yang sudah direbus terlebih dulu. Orang yang menjalankan puasa ngerowot boleh makan berbagai jenis umbi-umbian, misalnya singkong, ubi jalar, uwi, gembili, lerut, dan jenis umbi lainnya. 6. Puasa ngelowong. Puasa kejawen ini lebih mudah dibanding puasa-puasa yang lainnya. Seseorang yang melakoni puasa ngelowong dilarang makan dan minum dalam waktu tertentu. Hanya diperbolehkan tidur 3 jam saja dalam 24 jam. Dalam puasa ini diperbolehkan keluar rumah. 7. Puasa nganyep. Puasa nganyep merupakan puasa yang unik. Dalam menjalankan puasa ini hanya boleh makan makanan yang tidak ada rasanya. Hampir sama dengan mutih. Perbedaannya, makanannya lebih beragam asal tidak mempunyai rasa sama sekali atau tidak diberi bumbu apapun. Puasa nganyep dijalankan seperti puasa lainnya, yaitu selama 24 jam, dimulai dari jam 6 sore hingga jam 6 sore keesokan harinya. 8. Puasa ngidang. Puasa ini seperti puasa yang lain, hanya bedanya yang boleh dimakan hanyalah dedaunan saja dan air putih. Ngidang berasal dari kata Jawa, yaitu kidang atau kijang, sehingga saat menjalankan puasa ini makanan yang boleh dimakan hanya berupa dedaunan seperti yang dimakan oleh kijang. Daun yang dimakan boleh direbus terlebih dahulu, hanya tidak boleh diberi bumbu. 9. Puasa ngalong, yaitu puasa seperti biasa, hanya yang dimakan khusus buah-buahan dan minum air putih saja. Ngalong berasal dari kata kalong atau kelelawar, sehingga makanannya juga seperti yang dimakan kelelawar, yaitu jenis buah-buahan dan tidak makan nasi. Buah-buahan yang dimakan boleh beraneka macam, tidak harus satu jenis buah saja. 10. Puasa ngepel. Ngepel berarti makan dengan ukuran kepalan tangan. Puasa ini biasanya dilakukan selama 7 hari atau 3 hari. Untuk puasa 7 hari, pada hari ke-1 boleh makan 6 kepal dalam 24 jam. Hari kedua menjadi 5 kepal, dan seterusnya hingga hari ke-7 tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur selama sehari semalam.
Jika lama puasanya 3 hari, maka pada hari yang pertama hanya boleh makan 3 kepal, hari kedua makan 2 kepal, dan hari ketiga hanya 1 kepal saja. Makanan yang boleh dimakan adalah nasi putih tanpa garam dan tanpa tambahan lainnya. 11. Puasa Wungon. Puasa ini biasanya dilakukan di hari akhir dalam sebuah tirakat. Puasa ini adalah puasa pamungkas. Tidak boleh makan, minum, dan tidak boleh tidur selama 24 jam. Memang cukup berat, namun manfaatnya sangatlah besar dalam membangkitkan indera keenam. 12. Puasa Sesirik. Puasa Sesirik. Dan yang terakhir adalah puasa Sesirik, yaitu puasa tidak makan dan tidak minum sesuatu yang menjadi sirikan atau yang menjadi pantangan. Misalnya puasa dengan pantangan tidak makan daging, maka orang yang berpuasa tetap boleh makan dan minum seperti biasa, hanya tidak makan daging. Lamanya berpuasa tergantung dari niatnya. Misalnya puasa pantang makan daging selama 1 tahun. Demikian jenis-jenis puasa yang dilakukan oleh orang Jawa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Puasa cara kejawen ini seringkali dilakukan untuk menguasai salah satu ilmu kesaktian.